Shalom saudara-saudara, hari ini kita berselancar dalam kebenaran dalam seri kitab Matius yang sekarang sudah sampai Matius pasal 11 ayat 20 sampai 24. Saya memberi judul hari ini Yesus mengecam beberapa kota. Saya bacakan ayatnya bagi saudara. Matius pasal 11 ayat 20 sampai 24. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Celakalah engkau, Korazim, celakalah engkau, Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Nah, saudara-saudara, dari firman Tuhan yang saya bacakan bagi saudara, kalau kita lihat, Tuhan Yesus mengecam kota-kota, yaitu Korazim, Betsaida, dan Kapernaum. Karena kota-kota ini memiliki dosa yang lebih buruk daripada dosa wilayah Tirus, Sidon, dan dosa Sodom yang hampir kita semua orang percaya tahu bagaimana dosa Sodom dan Gomora ini. Yang kita ketahui bahwa kota-kota ini dicekam oleh Tuhan berkali-kali. Ya, contoh saudara, untuk kota Tirus dan Sidon, kitab Yesaya pasal 23 itu mengecam, saudara. Yeremia 25 ayat 22, Yeremia 47 ayat 4, Yehezkiel 26 ayat 3 sampai dengan 7, Yehezkiel 28 ayat 12 sampai 22, Amos pasal 1 ayat 29 sampai 30, Yoel 3 ayat 4 sampai 8. Ini berbicara tentang Tirus dan Sidon, saudara. Tuhan mengecam kota-kota ini. Dikatakan yang kedua adalah Sodom dan Gomora di dalam Kejadian pasal 13 ayat 13, Kejadian 18 ayat 20, dan dijelaskan di dalam 2 Petrus 2 ayat 6 sampai 8. Ada pertanyaan sesuai tulisan dari ayat 21 ini. Mengapa Tuhan tidak memberikan mujizat kepada kota Korazim, Betsaida, dan juga Sodom dan Gomora? Padahal ia tahu bahwa kalau mereka melihat mujizat, mereka akan bertobat. Jawaban pertanyaan itu adalah demikian, saudara. Tuhan tidak wajib memberikan mujizat itu. Mereka adalah orang berdosa, dan Tuhan tidak perlu atau Tuhan tidak wajib memberi mujizat dahulu sebelum menghukum mereka. Tuhan berhak langsung menghukum, sekalipun biasanya Tuhan memberikan peringatan-peringatan lebih dahulu melalui nabi-nabi yang memberitakan firman Tuhan atau teguran-teguran dari Tuhan dan melakukan banyak mujizat. Tetapi itu bukan kewajiban Tuhan. Kalau ia melakukan hal itu hanya karena belas kasihannya, kemurahannya. Tetapi kalau ia langsung menghukum, ia tetap adil dan tidak bisa dikatakan jahat. Bandingkan dengan Roma 9 ayat 15. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Saudara, ilustrasi berkata demikian, kalau saudara biasa memberikan tip kepada pelayan restoran, dan suatu hari saudara tidak memberi tip, maka saudara akan dianggap jahat. Tetapi jelas ini merupakan anggapan yang semaunya sendiri. Saudara tidak mempunyai kewajiban untuk memberi tip. Kalau biasanya saudara memberi, maka itu karena kemurahan hati.
Itu adalah kebaikan saudara. Dan kalau saat itu saudara tidak memberi tip, itu merupakan hak saudara. Dan saudara tidak bisa dikatakan sebagai jahat. Kalau kita tidak langsung dihancurkan oleh Tuhan, dan kita masih diberi kesempatan untuk mendengar atau belajar firman Tuhan, itu adalah kemurahan hati Tuhan kepada saudara. Apakah saudara mau menyia-nyiakan kemurahan hati Tuhan itu dengan tak mau belajar firman atau tidak taat kepada firman Tuhan? Saudara baca Roma 2 ayat 4. Dosa apa saja yang membuat Tuhan mengecam kota Korazim, Betsaida, dan Kapernaum? Yang pertama dijelaskan bagaimana manusia yang tidak menghargai atau melupakan hak istimewa. Kota-kota di Galilea itu mendapat hak istimewa, saudara, karena telah melihat, mendengar Yesus secara langsung yang tidak pernah diberikan kepada kota Tirus dan Sidon atau Sodom dan Gomora. Seseorang tidak dapat disalahkan karena tidak pernah mendapat kesempatan untuk mengetahui yang benar. Tetapi bila seseorang telah mendapat kesempatan untuk mengetahui apa yang benar, lalu melakukan kesalahan yang sudah diketahuinya, barulah ia dapat dipersalahkan. Dalam konteks umum, saudara, orang yang belajar hukum, orang yang mengerti hukum, tetapi melanggar hukum, ini orang yang harusnya dihukum lebih berat. Kenapa demikian? Dia sudah mendengar, mengerti, belajar tentang hukum, tetapi dia melanggar hukum yang dia mengerti dan dia pelajari itu. Nah, hukumannya harusnya berat, saudara. Ya, contoh, kita tidak mungkin menghukum seorang anak kecil dengan hukuman yang sama kepada orang dewasa. Karena anak kecil kecenderungan pengertian dan pengenalan dan pengetahuannya tentang kehidupan tidak seluas dan sedalam daripada orang dewasa. Sehingga ketika melakukan pelanggaran-pelanggaran yang harusnya dihukum lebih berat, ya orang yang dewasa. Karena mereka lebih mengerti tentang kehidupan baik dan buruk. Atau kita tidak mungkin menghukum orang yang tidak terdidik atas kelakuan seperti kepada orang yang terdidik. Ya, contoh soal etika, saudara. Ketika orang tidak pernah terdidik tentang etika-etika, kita tidak mungkin menghukum orang yang tidak mengertinya. Setidak-tidaknya kita mengajar lagi, atau mengajar dulu, baru setelah itu kita tuntun dia dari kesalahan kepada kesalahan. Tetapi orang yang sudah terdidik atau orang yang sudah mengerti tentang etika, dia melanggar etika dengan sesuatu hal yang dianggap biasa. Wah, ini seharusnya orang seperti ini ditegur dan dihukumnya lebih berat karena dia mengerti tapi dia melanggar. Atau seterusnya, tidak mungkin orang yang tinggal di tempat kumuh untuk menjalani hidup di tempat lingkungan yang baik dan menyenangkan. Saudara, orang sudah terbiasa di pinggiran emper kali membangun rumah-rumah kumuh, ya, di tepi-tepi danau membangun rumah-rumah kumuh, hidup dengan cara yang kumuh, ya, makan, minum, mandi, tinggal, semua dengan cara yang menurut orang-orang yang biasa hidupnya bersih di sebuah kota yang rapi dan tertata dengan baik di kondisi kotanya maupun bangunannya, bahkan rumahnya, bahkan tempat tinggalnya, bahkan sampai tempat tidurnya. Saudara, lain, saudara, hukumannya. Orang-orang yang biasa hidupnya kumuh, ya, ketika dia hidup di tempat yang bersih, disuruh dia untuk hidup bersih, dia bingung, saudara. Caranya bagaimana? Kita didik dahulu kembali untuk dia beradaptasi dengan lingkungannya yang baru, yang bersih. Baru setelah itu, setelah dia mengerti, kita kasih tahu akan ada tindakan-tindakan hukum yang akan dia alami. Tapi untuk saudara yang sudah terbiasa tinggal di kota, tinggal di tempat yang bersih, tapi hidup dengan kotor, jorok, tidak terukur dan seenaknya, wah, ini harus dihukum dengan keras orang-orang seperti ini. Maaf bahasanya, orang ini tidak mau menghormati apa yang dia ketahui dan hukum yang memang seharusnya ditaati. Jadi makin besar hak istimewa yang kita miliki, makin besar pula hukuman yang dihadapi. Itu prinsip dari Alkitabiah maupun prinsip-prinsip kebenaran dan hukum positif, saudara. Yang kedua, karena tidak adanya kepedulian. Nah, kota-kota ini, saudara, kenapa Tuhan marah sekali? Karena mereka tidak menyerang, mereka tidak mengusir,
tidak berusaha menyalibkan Yesus. Tapi mereka tidak mempedulikannya. Wah, ini lebih berat, saudara. Sikap tidak peduli sama bahayanya dengan penganiayaan. Sikap tidak peduli juga merupakan dosa, saudara. Abu-abu itu Tuhan tidak terima orang-orang yang bersikap abu-abu. Bagi Tuhan dingin-dingin, panas-panas. Kebenaran adalah kebenaran. Dosa adalah dosa. Tuhan tidak abu-abu, saudara. Nah, orang yang tidak peduli ini orang yang abu-abu, saudara. Di mana dia bisa enak, dia ikutin. Walaupun dia tahu itu banyak hal yang tidak baik. Yang penting enak untuk dirinya. Wah, ini orang bahaya, saudara. Ya, sikap tidak peduli itu sama bahayanya dengan penganiayaan. Sikap tidak peduli juga merupakan dosa. Sikap itu tidak membakar suatu agama kepercayaan. Tidak memenggal kepala, tetapi sikap itu dapat membuat agama mati, saudara. Orang yang sikap tidak peduli itu bisa membuat agama mati. Orang yang teraniaya, saudara, karena gedung gerejanya dibakar, tidak diperbolehkan ibadah, bahkan sampai dihukum pancung, hukum penggal, kekerasan dan sebagainya. Itu bisa memantik api yang semakin menyala-nyala tentang iman kita. Tetapi orang yang tidak peduli, saudara, agama mati. Agama mati, saudara. Jadi tidak melakukan apapun itu dosa. Ya, ini tentang talenta, saudara. Ya, saudara bisa tahu tentang talenta kan? Talenta 1, 2, dan 5 itu ya. Ketika 1 tidak melipat gandakan, Tuhan marah. Jadi ada dosa karena tindakan dan perbuatan. Tetapi ada dosa karena tidak bertindak dan berbuat apa-apa. Nah, saudara-saudara, dosa kota Korazim, Betsaida, dan Kapernaum adalah dosa karena tidak melakukan apa-apa. Nah, saudara, apakah saudara terima Yesus dalam hidupmu? Kalau saudara sudah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi saudara tidak bertindak apa-apa atas firman keselamatan, janji yang Tuhan berikan kepada saudara, untuk saudara perkatakan kepada orang lain lagi. Ya, sesuai dengan firman-Nya ya. Maka itu saudara adalah bagian dari orang yang tidak peduli. Kalau saudara mengerti ini, mari bertindak. Sesuaikan dengan firman-Nya. Ya, apa itu? Membaca firman-Nya, Alkitab dengan rajin. Maka Yesus yang sudah mendatangi hidupmu, dengarkan dan lakukanlah perintah-perintahnya. Maka kamu akan mendapatkan hidup yang kekal. Berselancar dalam kebenaran. Amin.